Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih yang dirahmati Allah Azza wa Jalla dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Nikmat iman yang paling mahal yang harus kita jaga dan harus kita rawat dengan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dan menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah Azza wa Jalla. Teman-teman sahabat taslih, sebagaimana yang sudah kita lakukan, bahwa insyaallah kita akan melanjutkan atau masih dalam pembahasan atau lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang masih seputar tentang uqubat atau athar atau pengaruh atau dampak dosa yang diperbuat oleh anak Adam kepada hal-hal yang akan merusak apapun yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ala kulli hal, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau panjang lebar membahas tentang apa saja dampak yang dilakukan oleh dampak dosa yang dilakukan oleh anak Adam dan apa pengaruh dari dosa tersebut. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab beliau. Kita sudah sampai di halaman 187. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dampak dosa yang mengakibatkan kepada melemahkan kesehatan hati, kemudian keistiqomahan hati atau memalingkan istiqomah hati dari yang tadinya istiqomah bisa menjadi tidak istiqomah atau jatuh kepada kemaksiatan atau jatuh jauh sekali dari atau sangat jauh dari Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita lanjut di 187. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'a bi'ulumihi wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pasal baru, wa min uqubatiha annaha tu'mi basiratal qalb wa tutmisu nurahu wa tasudda turaqal ilm wa tahjuwa mawaddal hidayah. Dan di antara hukuman atau dampak dari dosa tersebut adalah ia membutakan, dosa tersebut mampu membutakan basiratul qalb, basirahnya hati, pandangan basirah atau penglihatan hati yang disebut basirah. Kalau kita manusia punya mata mata kepala ini adalah basar, ini yang disebut basar. Adapun basirah lebih sesuatu yang mampu ditembus oleh hati atau penglihatan hati, atau bagaimana hati kita bisa membaca, mendeteksi hal-hal yang baik dan lain sebagainya. Wa tutmis nurahu, dan mampu memadamkan cahaya hati tersebut. Wa tasudda turaqal ilm, dan mampu menghalangi jalan-jalannya ilmu, masuknya ilmu. Wa tahjub mawaddal hidayah, dan menutup sumber-sumber atau pintu masuknya hidayah. Jadi ini merupakan salah satu dampak. Ia berdampak kepada membutakan penglihatan hati, basirah, yaitu basirah, dan lain sebagainya. Waqad qala malikun lisyafi'i lamma ijtama'a bihi wa ra'a tilkal makhayil. Al-Imam Malik
rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah Malik bin Anas, pernah satu kali mengatakan perkataan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, yang kala itu Al-Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, berangkat dari Mekah ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian saat Al-Imam Malik melihat sosok anak muda ini, yaitu Asy-Syafi'i, ia melihat punya basirah. Al-Imam Malik punya basirah kepada anak kecil ini, namanya ulama ya, dengan kedekatan dan ilmu yang tinggi. Dia diberikan basirah oleh Allah. Melihat anak ini punya bakat, atau anak ini tersimpan di dalam dirinya potensi ya yang amat besar. Makanya apa pesan Imam Malik kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah? Beliau mengatakan, "Inni arallah qad alqa ala qalbika nuran fala tutfi'hu bi dhulmatil ma'siyah." Wahai anak muda, sesungguhnya aku telah melihat dengan pandangan basirahku, pandangan hatiku, Allah telah memancarkan cahayanya di dalam hatimu, wahai anak muda. Maka jangan kau padamkan dengan gelapnya kemaksiatan. Ya. Imam Malik dengan basirah yang beliau miliki, melihat sosok anak muda yang berpotensi yang akan menjadi imam besar setelah itu. Apa pesan yang beliau tinggalkan kepada Imam Syafi'i kecil atau Imam Syafi'i muda? Kata beliau, jangan, sesungguhnya cahaya Allah yang sudah Allah titipkan dalam hatimu, nak, jangan kau padamkan dengan gelapnya maksiat. Masya Allah. Sosok ulama besar menasehati calon ulama besar dengan agar menjauhkan maksiat supaya ilmu tadi mudah didapat. Wala yazalu hadzal nur yad'ufu yadmahal. Dan cahaya hati itu senantiasa terus-menerus akan melemah ya. Wa dhalamul ma'siyati yaqwa. Dan kegelapan kemaksiatan itu akan terus menguat hatta yasiral qalb fi mithlil lailil bahib, sampai karena kemaksiatan terus menerus kemudian hati semakin meredup cahayanya, akhirnya hati tadi berubah menjadi gelap laksana malam. Al-bahim itu yang menakutkan. Fakam min mahlakin yasqutu fihi wa huwa la yubsiruhu. Ya, berapa banyak orang yang melakukan celaka, jatuh di malam yang gelap tersebut. Ka'a'ma, beliau menganalogikan seperti orang buta, kharaja bil laili fi tariqi dzati mahalik wa ma'atib. Seperti orang buta yang jalan di tengah malam yang isinya, yang di situ banyak sekali ranjau, ya rintangan, ya penghalang jalan dan lain sebagainya. Fa ya izzatas salamah wa ya sur'atal 'ata. Maka sungguh mulia jalan keselamatan, yaitu jalan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Wa ya sur'atal 'atab. Ya, dan begitu cepat jalan kerusakan itu. Ya. Tsumma taqwatil kadzulumat. Kemudian kezaliman atau kegelapan tadi semakin menghitam, makin gelap, makin menguat. Wa tafidu minal qalbi ilal jawarih, bahkan melebihi hati, dia mampu merusak kepada anggota badan yang lain. Fayaghshal wajha minha sawadun bihasabi quwwatiha wa tazayidiha. Mungkin tidak cuma hati, tapi dia berdampak kepada anggota badan yang lain. Contohnya wajah. Mohon maaf. Mungkin kita pernah melihat seseorang kok wajahnya ini tidak enak dilihat. Wajahnya ini meskipun mungkin dia ganteng gitu, parasnya ya mancung ya, tapi ada yang karena sebab dosanya menumpuk dalam hatinya, akhirnya Allah berikan pengaruh atau dampaknya di mukanya, di wajahnya, sehingga kita nggak mau berlama-lama lihat orang itu, padahal ya hidungnya mancung mungkin dan lain sebagainya. Dan sebaliknya mungkin ada orang yang mungkin maaf secara penciptaan dari Allah, ya mungkin dia wajahnya memang bawaannya hitam kulitnya, ya kemudian ya tidak seganteng orang yang pertama tadi, tapi kalau kita lihat wajahnya, ketenangan isinya,
Ya, saya tahu dan saya punya teman yang seperti itu. Saya punya teman yang kalau saya lihat saya langsung keingetan tentang akhirat, masya Allah. Ya, ada model seperti itu. Maka dosa pun tidak hanya berdampak ke hati, tapi dia merambah anggota yang lain, yaitu wajah. Seseorang tadi yang pelaku maksiat terus-terusan tuh tidak enak dilihat mukanya itu, ya, tidak enak dipandang. Fayaghshal wajha min hasawat bihasabi quwwatiha wa tazidiha, fa idza kana 'inda al-mauti dhaharat fil barzakh. Maka kalau dia meninggal, maka kuburannya itu mungkin gelap gulita, dipenuhi kegelapan. Sudah mah kuburan memang gelap, ini ditambah kegelapannya dengan kegelapan kemaksiatan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, inna hadhil qubur mumtali'atun ala ahliha dhulmatan wa inna allaha munawwiruha bisalati alaihim. Sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan, dan sesungguhnya Allah yang menerangkannya sebab doaku atas mereka. Masya Allah. Makanya Nabi SAW itu gimana kita nggak cinta sama beliau ya. Beliau yang mendoakan kita, makanya Masya Allah. Wa idza kana yaumul ma'adi wa hasyril ajsad 'alatil wujuh 'uluwan zahiran yarahu kullu ahad hatta yasir al-wajh aswada mithl al-humamah. Nanti di hari kebangkitan, di hari dibangkitkan manusia, dikumpulkan manusia, wajah tadi itu kayak lebih nampak, tapi nampaknya dengan keburukan. Hitamnya bahkan seperti lava, mithlal humamah. Humamah artinya lava atau lahar. Fayalaha uqubatan la tuwazinu ladzatid dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Tidak ada sebanding memang hukuman yang tadi dengan nikmat maksiat yang mungkin sesaat itu di dunia. Allah langsung gantikan dengan kegelapan di akhirat. Fa kaifa biqastil 'abdil munaghhasil munakkadil mud'ab fi zamanin innam huwa sa'atun min hulm wallahul musta'an. Intinya terlalu singkat kalau kita berada dalam kenikmatan sesaat kemudian berakhir dengan kegelapan demi kegelapan di akhirat, wallahul musta'an. Baik. Faslun, bab baru. Wa min uqubatiha annaha tusaghhiru an-nafsa wa taqma'aha wa tudassiha wa tuhaqqiraha. Di antara hukuman dosa atau dampak dari dosa tersebut yang dilakukan seorang hamba adalah ia mampu mengucilkan atau mengecilkan, mampu menganggap remeh dirinya sendiri, wa tudassiha, menimbun dirinya. Apa ini maksud dengan menimbun? Maksudnya dia remeh gitu. Jadi orang yang remeh gitu. Enggak ditakuti orang dan lain sebagainya. Hatta tasira asghara syai'in wa ahqarah kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbira. Sebagaimana maksiat itu merendahkan orang lain, maksudnya pelakunya tuh kayak dianggap receh, remeh, enggak berharga, jadi hina, maka ketaatan pun sebaliknya. Ketaatan itu mampu menumbuhkan orang tersebut, membuatnya dia besar di mata orang itu, berwibawa dan lain sebagainya. Allah berfirman, qala ta'ala dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10, qad aflaha man tazakka man zakkaha wa qad khama man dassaha. Wal ma'na qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillahi wa adharaha. Makna dari qad aflaha man zakkaha adalah beruntung orang yang membesarkan dirinya atau jiwanya dan meninggikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah. Wa qad khasira man akhfaha wa haqqaraha wa sagharaha bi ma'siyatillah. Dan sangat merugi orang yang menimbun dirinya, menginjak dirinya, menanam dirinya atau menindas atau menekan dirinya dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, wa aslu tadsiyatil ikhfa. Yang dimaksud dengan at-tadsiyah atau menimbun itu adalah al-ikhfa, menyembunyikan. Wa minhu qauluhu ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 59, wa yadussuhu fit turab. Ini kan tentang kondisi bayi perempuan di zaman jahiliyah yang Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim.
orang-orang jahiliyah dulu tidak suka ada bayi-bayi wanita yang lahir itu dianggap aib. Sehingga idza busyira ahaduhum bil untha, jika dikabarkan mereka tentang kelahiran anak wanita, dia langsung dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Dia enggak suka, mukanya jadi menghitam, malu dan lain sebagainya. Baik, fal 'asi yadussu nafsahu fil ma'siyah, maka orang yang bermaksiat itu menimbun dirinya dalam kemaksiatan. Wa yukhfi makanaha, dia menyembunyikan kedudukan dirinya. Wa yatawara minal khalq min su'i ma ya'ti bih, dia bersembunyi dari manusia sebab kelakuan atau apa yang diperbuat. Qadin qama 'inda nafsihi, dia mengubur dirinya. Wan qama 'inda Allah, dia mengubur dirinya dari Allah, enggak mau ketahuan atau minder gitu. Wan qama 'indal khalq, dia juga akan minder atau ya menyembunyikan diri dari manusia. Fata'ah wal bir tukabbirun nafs wa tu'izzaha wa tu'liha hatta tasira ashrafa syai'in wa akbarah wa azkah wa a'lah. Ketaatan maksudnya adalah ketaatan dan perbuatan baik itu yang mampu membesarkan jiwa dan memuliakannya. Wa tu'izzah wa ta'liha, mengangkat jiwa tersebut. Hatta tasira ashrafa syai', sampai jiwa tersebut karena ketaatan demi ketaatan yang dilakukan, dia menjadi orang yang paling mulia. Wa akbarah, yang paling besar jiwanya. Wa azkah, yang paling suci. Wa a'lah, dan yang paling tinggi jiwanya. Wa ma'a dhalik fahiya adhalla syai'in wa ahqara wa asgharahu lillahi ta'ala. Wa bihadha dhul hasal hadha al-'izzi wa syaraf wa nubuw. Fama saghara an-nufusa mithlu ma'siyatillah wa ma kabaraha wa syarafaha wa rafa'aha mithlu ta'atillah. Singkatnya, tidaklah sesuatu yang mengecilkan jiwa seseorang, membuat dia remeh, melainkan karena kemaksiatan, dan tidaklah sesuatu yang mampu meninggikan jiwa seseorang, wibawa seseorang, sebab karena kemuliaan atau ketaatan yang dia lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Faslun, ya. Pasal baru, wa min uqubatiha, di antara dampak dan hukuman dosa adalah annal 'asi daiman fi asri syaitani. Sesungguhnya seorang yang berbuat maksiat itu selalu dalam tahanan atau kungkungan, atau ya dalam apa? Terkungkung ya, atau dalam penjara setannya. Wasijna syahawati, dan penjara syahwatnya. Wa quyudah hawah, dan diikat terus-menerus dengan hawa-hawa nafsunya. Fahuwa asirun masjunun muqayyad. Orang yang berbuat maksiat terus-menerus adalah orang yang tertawan, asir, masjun yang terpenjara, wa muqayyad yang terbelenggu. Wala asira aswa halan min asirin asarahu a'da aduin lahu. Dan tidaklah ada seorang tawanan yang paling buruk keadaannya saat dia ditawan oleh musuhnya sendiri, dan bahkan yang dideklar, yang dia dari awal mendeklar, atau Allah Azza wa Jalla bahkan mendeklar bahwa itu musuhmu, wahai manusia. Siapa itu? Setan. Wala sijna, tidak ada penjara adyaku min sijnil hawa, yang lebih sempit dari penjara hawa nafsu. Wala qaida, tidak ada suatu belenggu as'abu min qaidis syahwah, yang lebih sulit melepaskannya melainkan dari belenggunya syahwat. Fa kaifa yasiru ila Allahi wad daril akhirah qalbun ma'surun masjunun muqayyad. Wa kaifa yakhtu khutwatan wahidah. Bagaimana jadinya, lantas bagaimana hati yang terbelenggu? Ya. Hati yang tertawan, hati yang terikat, yang terpenjara mampu menuju Allah dan kampung akhirat? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Karena tadi tertahan dan lain sebagainya. Wa kaifa yakhtu khutwatan wahidah. Bahkan bagaimana dia mau melangkah meskipun satu langkah? Dia terbelenggu, terpenjara, tertawan dan lain sebagainya. Wa idza taqayyada al-qalbu turqataha wa idza taqayyada al-qalbu taraqathu al-afat min kulli janib bihasbi quyudi. Apabila hati tadi terbelenggu oleh belenggu syahwat,
maka taraqathul afat min kulli janibin bihasabi quwwatihi, bihasabi quyudihi. Maka hati tadi akan mendapatkan taraqathu. Taraqa artinya dipukul atau diketuk dengan afat, dengan bencana-bencana, atau ya bisa dikatakan itu adalah penyakit-penyakit hati dari semua sisi, tergantung bagaimana kuat belenggu tersebut. Wa mithlul qalb mithlut ta'ir. Ibnu Qayyim menganalogikan lagi bahwa hati itu seperti burung. Wa kullama ala ba'da an ala ba'uda 'anil afat. Setiap kali burung itu terbangnya tinggi, dia akan sangat jarang untuk terkena gangguan-gangguan, ya mungkin kabel listrik, ya atau mungkin pohon-pohonannya dan sebagainya. Wa kullama nazal ihtawshathul afat. Ya, sebagaimana dia juga kalau terbangnya agak rendah, dia akan terganggu oleh hal-hal yang mungkin bisa menabraknya dan lain sebagainya. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, asyaitanu dhi'bul insan. Setan itu layaknya serigalanya manusia. Ada hadis panjang di sini, Nabi berkata dari Mu'adz bin Jabal, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di footnote-nya, inna syaitana dhi'bul insan ka dhi'bil ghanam ya'khudhu asyatal qasiyati wan nahiyah. Sesungguhnya setan itu laksana serigalanya bagi manusia. Sebagaimana serigala mengintai terus-menerus kambing yang keluar dari gerombolannya atau kawanannya, dia akan terus diincar. Pun dengan manusia, jika dia menyendiri terus-menerus, menjauhkan dirinya bahkan dari komunitas-komunitas yang baik, komunitas yang isinya bertanasuh, saling menasihati dalam ketaatan, itu dia akan diincar oleh setan. Maka kata Nabi, asyaitanu dhi'bul insan. Setan itu serigalanya manusia yang selalu mengintai. Kapan ada celah, dimakan kita. Kapan ada celah, diterkam kita, mati kita oleh setan tadi. Baik, wa kama anna syata, ya. Ibnu Qayyim mengatakan, wa kama anna syata allati la hafidha laha wa hiya baina adh-dhi'abi sari'atul 'atab. Sebagaimana kambing-kambing itu yang dia tidak ada penjaganya. Ya kan, kerumunan itu kan bisa saling menjaga kan? Ya kan? Kerumunan itu saling menjaga. Kalau dia nggak ada penjaganya, dia menyendiri dari gerombolannya atau rombongannya, maka ini nggak ada yang jagain. Maka kata Ibnu Qayyim, sari'atul 'atab. Dia mampu atau sangat mudah, sangat cepat menjadi celaka atau rusak atau termangsa lah. Ya. Fakadzal 'abdu idza lam yakun 'alaihi hafizun min Allah. Pun dengan manusia, seorang hamba, jika dia tidak ada yang dia miliki dari penjagaan Allah, fadhi'buhu muftarisuhu, maka dhi'bu, ya, maka serigalanya manusia tadi, setan itu akan memangsanya, wala bud, dan pasti. Wa inna ma yakunu alaihi hafi minallahi bittaqwa, dan harusnya ia memiliki penjaga, tameng yang menghalangi dia dari setannya atau serigalanya, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah. Fahiya wiqayatun wa junnatun hasinatun bainahu wa baina dhi'bih. Karena ketakwaan itu, kata Ibnu Qayyim, wiqayah, pencegah, junnah, tameng, hasinatun, benteng, bainahu wa baina dhi'bih, antara dirinya dan serigalanya, yaitu setan yang terus-menerus menunggu kapan momen yang pas menerkam kita. Kama hiya wiqayatun bainahu wa baina uqubatid dunya wal akhirah. Pun dengan ketakwaan, dia yang mampu membentengi kita antara hal-hal yang menjadi akibat buruk di dunia dan akhirat. Wa kullama kanatish syatu aqrabu minar ra'i kanat aslam minadh dhib. Acap kali atau setiap kali kambing tadi dekat dengan penggembalanya, Masya Allah, analogi Ibnu Qayyim, maka ia akan lebih selamat dari terkaman serigala, karena ada yang jagain. Wa kullama ba'udat 'anir ra'i kanat aqrab ilal halak. Semakin menjauh dari sang pengembala, maka dia akan mendekat pada kehancurannya, dimangsa dia. Fa ahma ma takunu sya'idza qarwat minar ra'i wa inna ma ya'khudhu dhibul qasi minal ghanam wa hiya ab'adahunna minar ra'i. Ya, ini sudah menjadi hal yang wajar. Setiap kali kambing tadi menjauh dari pengembalanya, dia akan sangat dekat dengan
dan sangat mudah untuk diterkam dan dimangsa oleh serigala. Wa aslu hadhi kulli anna al-qalb kullama kana ab'ada min Allah kanatil afat ilahi asra. Ya, wa kullama qaraba min Allah ba'udat anhul afat. Ya, setiap kali dosa hati ini semakin dekat sama Allah, dia akan semakin jauh dari kerusakan dan bahaya-bahaya atau bencana hati. Dan Ibnu Qayyim mengatakan wal bu'du minallahi maratib ba'duha ashadda min ba'd. Dan jauh dari Allah itu ada tingkatannya. Fal ghaflatu tub'idul 'abda 'anillah. Kelalaian, main-main itu akan menjauhkan kita dari Allah. Wa bu'dul maksiyati a'dham min bu'dil ghaflah. Tapi kemaksiatan, jauhnya seseorang hamba dari Allah gara-gara kemaksiatan itu lebih besar daripada yang tadi dia diam-diam aja, kelalaian dan lain sebagainya. Wa bu'dul bid'ah a'dhamu min bu'dil maksiyah. Jauhnya seseorang dari Allah sebab kebid'ahan atau satu bid'ah yang ia lakukan itu lebih besar dari maksiat yang dia lakukan. Yang lebih parah, wa bu'dun nifaq wa syirk a'dhamu min dzalika kulli. Dan kemunafikan, kesyirikan itu lebih besar dari semua yang tadi saya sebutkan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, teman-teman rahmati Allah. Semoga Allah jaga kita dari kemaksiatan. Allah bimbing kita untuk terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah. Kalaupun kita nanti jatuh dalam kesalahan, kita berdoa semoga Allah angkat kembali, Allah selamatkan kita agar kita tidak terus-menerus terjerumus dalam lembah-lembah kemaksiatan yang Allah murkai. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taslih TV